Sotihotu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan. Kembali lagi kita pada Surya Podcast, sahabat religi dimanapun berada. Mari membersamai kami pada bincang-bincang pada pagi hari ini. Namun izinkan saya menyapa narasumber kita yang sudah hadir bersama kita, Romo Mandeswardana. Bagaimana kabarnya, Romo? Oh, kabarnya baik nih, Kak. Wah, sangat luar biasa ya, Romo. Pada pagi hari ini kita tema kita yaitu tentang peringatan Hari Asada ya, Romo ya. Iya. Ya, sahabat religi dimanapun berada, kami pada pagi hari ini akan bincang-bincang sedikit terkait peringatan Hari Raya Asada. Di dalam Buddhis kita ada 4 hari raya besar ya, Romo ya. Iya. Yaitu ada Maga Puja yang pertama, yang kedua ada Hari Raya Waisak, yang ketiga Asada atau Asala Puja, dan yang terakhir yaitu Katina. Nah, namun yang menjadi fokus perbincangan kita pagi hari ini yaitu Asada ya, Romo ya, yang dimana jatuhnya besok ya, Romo ya. Besok ya. Besok ya. Nah, perayaan peringatan Hari Asada itu tentu bukan hanya sekedar peringatan ya, Romo ya. Betul. Otomatis pasti memperingati peristiwa-peristiwa suci. Nah, di dalam Buddhis apa peristiwa-peristiwa yang diperingati pada perayaan Asada itu, Romo? Baik, Nita. Sebelum Romo menjawab pertanyaannya itu, terima dulu salam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Peristiwa Asada itu sesungguhnya namanya Asada atau Asala dalam bahasa Pali. Pertepatan dari bulan Juli ini. Ya. Bulan Juli, di mana Sang Buddha telah menemukan ajaran yaitu 4 kesunyataan mulia. Terus beliau membabarkan dhamma ini kepada temannya seperjuangan waktu berlatih pertapa 5 orang, yaitu Kondana, Bapa, Mahanama, siapa lagi satu? Badia, lagi satu Dengan Asaji. Asaji. Iya. Bagus. Iya. Ya. Dhamma apa saja yang dibabarkan Sang Buddha kepada 5 orang pertapa, Rom? Karena perayaan Asada itu kan sering dikenal yaitu Hari Dhamma, di mana Asada itu pertama kalinya Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada 5 orang pertapa tadi, Rom. Iya. Beliau membabarkan sebelum menemukan Dhamma yang berikutnya, beliau membabarkan Roda Dhamma. Roda Dhamma dibawakan beliau ini yang berisi Dhamma Cakkappavattana Sutta, yaitu jalan mulia berunsur 8. Kita terlepas daripada ekstrem, maka ini disebut dengan jalan tengah berunsur 8. Oh, jadi ada pada perayaan Asada itu juga disebut sebagai Hari Dhamma, yang dimana Sang Buddha sendiri membabarkan pertama kalinya kepada 5 orang pertapa, dan disitulah terbentuknya Sangha ya, Romo ya. Iya, betul. Ya, jadi itu kali pertama Sang Buddha menabiskan muridnya ini ya, Romo ya. Betul. Yang disebutkan tadi yaitu ada Badia, ada Mahanama, Asaji, Wafa, Kondana ya, Romo ya. Jadi sudah jelas ya, Romo, kita peringatan Asada itu adalah memperingati kedua peristiwa penting tadi. Nah, sekarang untuk kita sendiri, Romo, sebagai umat dan Romo sebagai tokoh
di Gianyar, ya. Dan sebagai orang tua kami di Gianyar, di wihara, eh, umat itu melakukan kegiatan-kegiatan apa dalam memperingati Asada ini, Romo? Nah, kayak sebelum menjawab itu, ya, nah, harus menjelaskan lagi kembali mengapa Asada diperingati, ya, Ya, dan perlu kita memperingati. Nah, karena Asada inilah Dhamma tetap ada. Yang itu juga peringati ini kita rayakan di Wihara Muda Bumi. Kegiatannya apa? Ya, ada gotong royong, terus ada baca parita, dan di sana nanti kegiatannya sebelum upacara kita mengadakan paradaksina. Pradaksina, Romo. Ya. Ya, Berarti sebelum perayaan Asada itu sudah ditetapkan bahwa artinya pengurus wira itu sudah rembuk ya, Romo, ya, perayaan Asada misalnya kita tetapkan misalnya ada jamnya atau sudah diberikan undangan disebarkan ke umat atau seperti apa, Romo? oh iya. Ini Asada diperingati besok tuh tanggal apa ya? Tanggal Tanggal 10. 10, ya, Tanggal 10 itu jam 7. jam 7. Iya. Yang harap buat umat Buddha silahkan datang. Nah, itu wajib datang untuk memperingati Hari Asada. Hari Asada, ya. Jadi saya sering sekali melihat setiap perayaan-perayaan besar agama Buddha pasti dihadiri oleh anggota Sangha, Romo, Iya. oleh biku. Apakah perayaan Asada itu esok akan dihadiri oleh biku, Romo? Ya, begini, Anita ya. Biku kita ada di Indonesia sedikit. Ya. Udah menyebar dari 500.000 wihara di Indonesia, kita punya biku baru 100 lebih, maka kurang biku. Nah, untuk hari Asada besok yang kita rayakan tidak dihadiri biku, gitu. Mungkin bisa dibabarkan lebih luas, Romo. Misalnya kegiatan apa yang dilakukan pas sembahyang? Mungkin ada pertama mungkin hanya puja bakti saja atau mungkin ada ceramah damanya, ada meditasinya. Terlepas tadi sudah menyebutkan yaitu ada pradaksinanya. Ya, Mungkin ada seperti itu juga, Romo. ya sebelum itu kita melakukan puja, kita melakukan saat itu melakukan pradaksina, Ya. terus melanjutkan Cipta Gata, paritanya itu Mm-mm. tentang Hari Asada. Kita membacakan parita tentang pemutaran roda dhamma yang dipahami dengan jelas oleh Sang Buddha, sampai beliau menyatakan ini adalah kelahiranku yang terakhir, aku tidak akan lahir kembali. Itu adalah tujuan umat Buddha. Nah, maka dijelaskan di sana banyak hal dalam Dhammacakkappavattutta, dan tidak sana aja juga dikasih saca kriya gatanya gininya, tentang 4 jalan mulia ini. Ya, Ya, hidupnya adalah kebenaran mulia. ya, Ya. 4 kebenaran mulia atau kesengsaraan mulia. Hidupnya adalah tidak memuaskan. Sebab tidak memuaskan apa? Terus akhir, terus jalan. Jalan inilah jalan mulia berunsur Berunsur 8. Nah, ini akan mencapai kita pembebasan, dan 3 peristiwa yang tadi terpotong. Ya. Setelah dapat khotbah dhamma pertama kali pada 5 biku ini, terus dilantik jadi biku. Terus kloplah Tiratana. tiratana ini, Ya. 3 perlindungan, 3 permata Ratana Taya ini. Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana. Untuk menjadi pelindungan kita menyatakan sarana Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanggang saranang gacchami. 3 perlindungan ini. Nah, itu betul kita mengakui guru kita Sang Buddha. Dengan jalan apa? Tetap melatih sila, samadhi, Samadhi, panya.
Itu. Artinya inti poin dari memperingati perayaan Asada ini yaitu pembabaran Guru Agung Buddha terkait tentang 4 kebenaran mulia ya Romo ya, Ya, yaitu tentang adanya penderitaan ya. Romo, adanya penderitaan, terus yang kedua yaitu sebab Sebab penderitaan penderitaan, itu, terus yang ketiga lenyapnya adalah penderitaan, lenyapnya penderitaan, yang keempat itu jalan maga. ditunjuk lagi ada jalan menuju Benar, lenyapnya penderitaan itu, benar. dan yang selanjutnya adalah 8 jalan mulia berunsur 8 ya Ya, Romo. itulah. Jadi sudah ditunjukkan Ya, jalannya, eh, jalan untuk melenyapkan penderitaan itu sendiri. Baik Romo. Mungkin sebagai umat Buddhis yang budiman, Romo, perayaan Asada itu saya yakin pasti ada makna tersendiri Romo yang kita dapat petik dari memperingati perayaan Asada itu. benar. Seperti apa misalnya Romo yang dapat kita petik makna dari perayaan Asada Puja? Saat yang bagus kita akan merenungi sifat-sifat bajik Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu refleksikan pada diri kita. Uh, Ajaran Buddha, semua ajaran Buddha menyatakan sana stop kejahatan, banyak kebajikan, sucikan diri sendiri. Inilah ajaran para Buddha. Banyak hal yang kita dapat di sana. Mencari ke dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Untuk di wihara sendiri Romo, kan kita hadir tidak setiap hari ya kita ke wihara ya Romo Iya ya, benar. karena di sini saya yakin banyak di kita memiliki kesibukan tersendiri Romo, jadi sudah ditentukan mungkin jam sembahyangnya jam berapa, jam pertemuannya jam berapa. Nah, terlepas dari itu, ada nggak program misalnya bincang-bincang antar umat Romo di wihara? Contoh seperti tadi kan habis puja bakti, apakah ada diskusi dhamma Romo dengan umat? Nah, itu ada jadwal hari-harinya waktu kita puja bakti tiap hari Sabtu sana. Siapa aja bisa mengisi, kita bincang-bincang sana. Kebetulan ada hari Sabtu misalnya datang biku, kita bincang-bincang sama biku menanyakan dhamma ini. Gitu. Dan ini ada jadwal meditasi bersama. Gitu. Meditasi bersama Romo Iya. ya. Nah, ini karena dasar kita meditasi gitu. Ya. Ya. Saya lihat kegiatan kita di wihara Romo ya, sangat banyak ya saya lihat, termasuk anak-anak sekolah minggu Benar, ya, benar, benar. itu sangat luar biasa, yang notabene saya yang baru Ibu-ibu lagi loh. ya yang Latihan gamelan itu. oke ya Kita Romo. tahankan budaya itu. Ya, itu juga salah satu bentuk kekeluargaan sih saya rasa ya, Benar, benar. kekeluargaan untuk mempererat silaturahmi kita antar umat Buddha ya, ke Benar. dalam kita di situ ya Romo. Terlepas dari perayaan Asada itu sendiri ya Romo, apakah Ya. besok juga ada, kan biasanya ada gamelan-gamelan Romo yang Ya. seperti Romo katakan tadi, apakah besok juga ada perayaan yang meriah seperti Waisak, seperti Katina Romo Ya, di wihara? ya benar. Kita hanya karena sederhana saja. Ya, kita hanya merayakan Asada aja seperti biasa. Gitu. Karena beberapa hari ini sibuk sekali ibu-ibu. Iya. Banyak meninggalkan Ini baru keluarganya. selesai Pan Indama ya Iya, Romo Pak ya? Indama, Ya, anak-anak sekolah bawa minggu anak-anak selama 3 sekolah hari minggu. di Ya, Buyan itu luar ya biasa. luar biasa ya. Lihat kondisi juga kita Ya, ingat juga perlu banyak dijaga. banyak nilai-nilai positif yang anak-anak bisa ambil di sana Romo. Contohnya seperti anak saya Romo, dia bilang, Ma, setelah saya pulang dari ikut Dhamma Camp, saya kok rasanya lebih mandiri begitu Romo. Jadi banyak nilai-nilai positif di situ Romo. Tujuan Jadi tercapai. ya benar-benar Romo, luar biasa, sangat luar biasa. Baik, eh,
Demikian ya mungkin sahabat religi dimanapun Anda berada. Demikian bincang-bincang kita pada pagi hari ini bersama narasumber kita Romo Madeswardana yang sangat luar biasa mengedukasi kita, memberi inspirasi dan pencerahan bagi kita pada pagi hari ini. Banyak hal yang dapat kita petik dalam memperingati perayaan Asada, yaitu satu, tadi terbentuknya Sangha ya Romo ya, di mana Sang Buddha, Guru Agung Buddha Gautama pertama kali membentuk anggota Sangha. Terus yang kedua yaitu pemutaran roda Dhamma, Dhammacakkappavattana Sutta, yaitu tadi. Terus yang ketiga komplit lah ketiga hal itu yang hingga sekarang ini kita sebut Tiratana ya Romo ya, Ya. Tiratana yaitu Sebelumnya ada Buddha Dharma Buddha, aja. Dhamma, dan Sangha. Baik sahabat religi, kami tutup dengan memanjatkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.